Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami untuk ujian tengah semester mata kuliah ISB 306 Pelayanan Teknologi Informasi. Di sini kami mengambil studi kasus tentang streaming musik Spotify. Belum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rifa Arsianti dengan NRP 16 2021 055. Saya Muhammad Hadiansyah Ramadi, NRP 16 2021 023. Saya Birya Faturrahman dengan NRP 16 2021 048. Saya Raihan Katunada dengan NRP 162021 054. Ya, Diki Tegar Saputra dengan NRP 16 2021 056. Di sini kami akan membahas tentang latar belakang, rumusan dan tujuan, output outcomes value, definisi layanan, organization and people, information and technology, partner and supplier, dan yang terakhir kita akan membahas value stream and process. Pertama ada latar belakang, menganalisis dan mengatasi tantangan dalam penyediaan layanan teknologi informasi pada konteks layanan streaming musik dengan fokus pada perusahaan Spotify. Dalam era digital yang semakin maju, perusahaan Spotify menghadapi tekanan untuk menghadirkan layanan yang berkualitas tinggi, personal, dan responsif kepada pengguna. Tantangan yang dihadapi oleh penyedia layanan TI, khususnya di industri streaming musik, mencakup kompleksitas dalam penyimpanan dan manajemen data, pengelolaan konten musik yang beragam, serta interaksi yang semakin beragam dengan pengguna. Untuk mengatasi tantangan tersebut, laporan ini akan menggunakan kerangka kerja ITIL versi 4, Information Technology Infrastructure Library versi 4, sebagai pendekatan untuk meningkatkan penyediaan layanan TI Spotify. Sebagai studi kasus, laporan ini akan fokus pada masalah penyediaan rekomendasi musik yang lebih tepat dan personal kepada pengguna. Meskipun Spotify telah berhasil menyajikan rekomendasi musik berdasarkan preferensi pengguna, tantangan muncul dalam mengoptimalkan tingkat personalisasi dan ketepatan rekomendasi. Solusi yang diusulkan melibatkan penerapan kerangka kerja ITIL versi 4 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyediaan rekomendasi musik. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, ada 3 masalah yang kami dapatkan. Yaitu yang pertama, apakah pengguna dapat mengakses musik secara offline? Dan yang kedua, bagaimana Spotify berintegrasi dengan berbagai perangkat, seperti pengeras suara pintar, kendaraan, dan perangkat rumah pintar. Bagaimana interaksi pengguna dengan fitur lirik terintegrasi di Spotify? Apakah antar muka dan tampilan lirik mudah dipahami dan digunakan? Lalu untuk tujuannya, tujuan yang pertama adalah tujuan dari analisis yang dilakukan pada tugas ini adalah untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang telah didefinisikan di bagian sebelumnya. Yang kedua, tujuan dari analisis yang dilakukan pada tugas ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek Spotify sebagai platform streaming musik terkemuka. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang mendalam dan akurat mengenai 4 masalah yang diajukan. Lalu selanjutnya ada output, outcomes, dan value dari sudut pandang penyedia layanan. Yang pertama, output penyedia layanan. Musik offline, Spotify menyediakan infrastruktur teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan lagu-lagu secara offline di perangkat mereka dan mengaksesnya tanpa koneksi internet. Yang kedua, integrasi perangkat. Spotify menyediakan API, Application Programming Interface, dan SDK, Software Development Kit, yang memungkinkan pihak ketiga seperti produsen pengeras suara pintar, kendaraan, dan perangkat rumah pintar untuk mengintegrasi layanan musik Spotify ke dalam produk mereka. Integrasi lirik, Spotify harus menyediakan fitur sinkronisasi yang baik antara lirik dan pemutaran lagu, sehingga pengguna dapat melihat lirik yang sesuai dengan bagian lagu yang sedang diputar. Terus ada outcomes penyedia layanan dari musik offline. Layanan musik offline memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik tanpa gangguan dari iklan atau kualitas sinyal internet yang buruk. Yang kedua, integrasi perangkat. Dengan berintegrasi dengan perangkat pintar, Spotify dapat meningkatkan koneksi dan interaksi dengan pengguna mereka melalui berbagai platform seperti pengeras suara pintar yang dikendalikan dengan suara atau perangkat rumah pintar yang terhubung secara otomatis. Yang ketiga, integrasi lirik. Dengan adanya tampilan lirik yang mudah dipahami dan digunakan, Spotify memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi pengguna dalam menikmati musik mereka. Selanjutnya ada value penyedia layanan.
Yang pertama ada musik offline. Dengan fitur musik offline, Spotify dapat meningkatkan retensi pelanggan karena mereka kan lebih mungkin untuk terus menggunakan layanan Spotify dengan langganan yang aktif. Yang kedua ada integrasi perangkat. Integrasi dengan berbagai perangkat pintar sebagai pengeras suara pintar, kendaraan, dan perangkat rumah pintar memungkinkan pengguna untuk lebih mudah mengakses layanan musik Spotify dari berbagai platform. Yang ketiga ada integrasi lirik. Fitur lirik terintegrasi membantu pengguna memahami makna dan pesan di balik lagu yang sedang mereka dengarkan. Dengan melihat teks lirik secara bersamaan dengan musik, pengguna dapat lebih menghayati dan meresapi lagu tersebut. Selanjutnya, untuk dari sudut pandang pengguna, yang pertama ada output pengguna musik offline, akses fungsionalitas secara offline di aplikasi Spotify, sinkronisasi file musik untuk pemutaran offline. Terus output di dalam integrasi perangkat memungkinkan pengguna untuk mengontrol pemutaran musik dengan suara dan mengakses katalog lagu Spotify tanpa perlu menggunakan perangkat mobile atau komputer. Terus untuk integrasi lirik, pengguna dapat melihat lirik muncul di layar saat lagu diputar, memungkinkan mereka untuk menyanyikan bersama atau lebih memahami makna lagu. Terus ada outcomes pengguna di dalam musik offline, kepuasan dan kemudahan pengguna dalam mendengarkan musik favorit secara offline. Untuk integrasi pengguna, pengguna dapat merasakan pengalaman yang mulus saat berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa harus memulai dari awal. Misalnya mereka bisa memulai mendengarkan di ponsel, lalu melanjutkannya di speaker pintar atau di perangkat lain. Terus di integrasi lirik, dengan adanya lirik yang tersedia, pengguna dapat memperoleh pengetahuan tentang kata-kata lagu, membantu mereka mengingat dan menghafal lirik lebih baik. Terus yang terakhir ada value pengguna. Untuk musik offline memungkinkan pengguna untuk tetap menikmati musik tanpa bergantung pada koneksi internet yang stabil. Integrasi pengguna, integrasi ke perangkat mempermudah pengguna dalam mengakses dan menikmati musik dari Spotify dalam berbagai situasi dan lingkungan. Yang terakhir ada integrasi untuk lirik. Tampilan lirik di Spotify membantu pengguna untuk lebih fokus pada konten atau lirik dan memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih mendalam dan emosional. Selanjutnya ada definisi layanan. Di sini ada 8. Pertama ada identitas, identifikasi, deskripsi, value, consumer, service offering, utility, dan warranty. Identitas dengan nama Spotify, tahun dibuat 2008, lokasi berbasis online. Selanjutnya ada identifikasi. Spotify adalah platform streaming musik yang populer di seluruh dunia. Diperkenalkan pada tahun 2008, Spotify memungkinkan pengguna untuk mengakses jutaan lagu dari berbagai genre musik, baik secara gratis dengan iklan maupun melalui berlangganan premium tanpa iklan. Selanjutnya ada deskripsi. Spotify adalah platform streaming musik yang menyediakan akses ke jutaan lagu dari seluruh dunia. Dengan menggunakan aplikasi atau platform web Spotify, pengguna dapat dengan mudah mencari, memutar, dan menikmati musik favorit mereka secara online. Selanjutnya ada value. Ini ada 3. Yang pertama, akses ke jutaan lagu. Spotify memberikan nilai tambah dengan menyediakan akses ke berbagai genre musik dari seluruh dunia. Kedua, ada kemudahan akses. Spotify menyediakan platform yang mudah digunakan dan dapat diakses dari berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer. Selanjutnya ada rekomendasi personalisasi. Layanan ini menyediakan rekomendasi lagu berdasarkan preferensi musik pengguna. Algoritma cerdas akan menganalisis perilaku mendengarkan pengguna untuk memberikan rekomendasi lagu yang sesuai dengan selera mereka. Selanjutnya ada consumer. Di sini ada user, ada customer, dan ada sponsor. User, pengguna pengguna layanan Spotify adalah individu yang menyukai musik dan ingin menikmati pengalaman mendengarkan lagu secara online. Untuk customer, customer dari Spotify adalah pengguna yang telah berlangganan layanan berbayar. Ini ada sponsor. Sponsor Spotify bisa berupa perusahaan rekaman musik, artis, atau pemasar musik. Mereka menggunakan platform ini untuk mempromosikan lagu-lagu baru, artis yang sedang naik daun, atau mengiklankan produk terkait musik. Selanjutnya ada service offering. Ini ada 3, pemutaran musik, playlist, dan radio. Untuk pemutaran musik, pengguna dapat mencari lagu, album, atau artis tertentu dan memutar musik secara streaming melalui aplikasi atau platform web Spotify. Kedua ada playlist. Pengguna dapat membuat daftar putar pribadi untuk mengorganisasi lagu-lagu favorit mereka. Ketiga ada radio. Fitur radio Spotify memungkinkan pengguna mendengarkan daftar putar yang disesuaikan dengan preferensi mereka.
Selanjutnya ada rekomendasi. Spotify menggunakan algoritma cerdas untuk merekomendasikan lagu-lagu baru berdasarkan kebiasaan mendengarkan pengguna. Kolaborasi. Pengguna dapat berbagi daftar putar dengan teman-teman mereka dan mengundang mereka untuk berkolaborasi dalam membuat daftar putar bersama. Selanjutnya ada pemutar offline. Pengguna berlangganan premium dapat mengunduh lagu dan daftar putar untuk mendengarkan secara offline tanpa koneksi internet. Selanjutnya ada integrasi dengan perangkat dan aplikasi. Spotify tersedia di berbagai perangkat, termasuk smartphone, tablet, komputer, dan perangkat lainnya. Ini ada utility. Ini ada 3, streaming lagu, mencari lagu, dan pembuatan dan pengelolaan playlist. Streaming lagu. Pengguna dapat memutar lagu secara online dengan kualitas audio yang baik melalui aplikasi atau platform Spotify. Kedua ada pencarian lagu. Pengguna dapat mencari lagu berdasarkan judul, artis, album, atau genre musik tertentu. Ketiga, pembuatan dan pengelolaan playlist. Pengguna dapat membuat playlist pribadi, menambahkan atau menghapus lagu, dan mengatur urutan pemutaran lagu sesuai keinginan mereka. Selanjutnya ada warranty. Ini ada 4. Yang pertama ada ketersediaan konten, kualitas layanan, keamanan data, dan dukungan pelanggan. Untuk ketersediaan konten, Spotify menjamin ketersediaan konten lagu-lagu yang diizinkan untuk streaming di platform Spotify. Namun, Spotify tidak bertanggung jawab atas konten yang mungkin tidak tersedia akibat pembatasan regional atau kebijakan yang ditetapkan oleh label musik atau pencipta hak untuk atau pemilik hak cipta. Selanjutnya ada kualitas layanan. Spotify menjamin kualitas audio yang baik dan pengalaman streaming yang lancar. Namun kualitas streaming mungkin tergantung pada koneksi internet pengguna. Selanjutnya ada keamanan data. Spotify mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi data pengguna dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku. Selanjutnya ada dukungan pelanggan. Spotify menyediakan dukungan pelanggan untuk menjawab pertanyaan dan membantu pengguna dalam menggunakan layanan melalui email, obrolan langsung, atau sumber daya bantuan online. Selanjutnya, organization and people. Yang pertama itu ada struktur organisasinya. Di sini struktur organisasinya terdiri dari 7 organisasi, yaitu ada CEO, ada CFO, ada Chief Human Resource Officer, Global Head of Affairs Officer, General Counsel, Chief Business Officer, terus yang terakhir ada Chief Research and Development Officer. Selanjutnya, di sini ada identifikasi peran di dalam struktur organisasi penyedia layanan. Ada aktivitas, yaitu memandu visi, strategi, perusahaan, dan memimpin tim manajemen, yaitu peran dan tanggung jawab dari founder atau CEO-nya. Terus profil kompetensinya itu ada L sama C, yaitu leader dan koordinator atau communicator. Terus keterampilan khususnya itu di bidang startups, digital media, software development, Scrum, dan Python. Selanjutnya ada aktivitas mengawasi urusan keuangan perusahaan, yaitu peran dan tanggung jawab dari si financial officer. Di sini profil kompetensinya itu ada AC atau administrator dan koordinator atau communicator. Terus keterampilan khususnya itu ya di bidang investment management, perumusan strategi perusahaan, pokoknya tentang mengelola keuangan. Terus selanjutnya ada aktivitas menangani aspek manajemen SDM, sumber daya manusia, dan karyawan Spotify, yaitu peran dan tanggung jawab dari Chief Human Resource Officer, yaitu profil kompetensinya itu ada CMA atau koordinator atau communicator, terus method and technique expert, dan ada administrator. Keterampilan khusus yang dimiliki itu strategi operation dan HR. Selanjutnya ada aktivitas mengawasi semua komunikasi eksternal, urusan pemerintah, serta komunikasi internal di dalam perusahaan, yaitu peran dan tanggung jawab dari Global Head of Public Affairs. Profil kompetensinya itu ada CMA, koordinator atau communicator, method and technique expert, terus administrator. Keterampilan khususnya yaitu di bidang media relation, terus strategic communication, ada aktivitas mengatasi berbagai masalah hukum untuk perusahaan. Peran dan tanggung jawab dari General Counsel. Profil kompetensinya itu CMA, koordinator atau communication, method dan teknik expert, dan administrator.
Keterampilan khusus yang dimiliki yaitu di bidang entertainment law, privacy law, corporate law. Terus selanjutnya ada aktivitas mengawasi bisnis pelanggan, periklanan, serta semua konten berlisensi dan pemasaran, yaitu peran dan tanggung jawab dari Chief Business Officer. Profil kompetensinya itu MC, yaitu Method and Technique Expert, dan koordinator atau communicator. Keterampilan khusus yang dimiliki itu di bidang human research, e-commerce, startup, business development. Terus yang terakhir ada aktivitas melakukan strategi produk, mengembangkan dan memelihara infrastruktur teknis Spotify, serta merancang dan membangun sistem dan aplikasi Spotify, yaitu peran dan tanggung jawab dari Chief Research and Development Officer. Profil kompetisinya itu TM, Technical Expert, dan Method and Technique Expert. Keterampilan khusus yang dimiliki itu di bidang startup, mobile device, product management. Selanjutnya, bagaimana budaya yang dibangun oleh penyedia layanan dalam mengelola layanan mereka? Budayanya itu ada kolaborasi dan tim kerja. Kolaborasi antara tim dalam organisasi penyedia layanan, berbagai tim bekerja sama di dalam organisasi Spotify untuk memastikan adanya koordinasi yang baik dalam pengelolaan layanan. Selanjutnya ada kepemimpinan dan keterlibatan. Kepemimpinan yang kuat dan keterlibatan dari pihak manajemen sangat penting untuk mengembangkan budaya yang baik. Terus ada fokus pengguna. Spotify mengutamakan kepuasan pengguna sebagai prioritas utama. Spotify mendorong untuk memahami kebutuhan dan keinginan pengguna, serta untuk mengembangkan fitur dan pengalaman yang relevan dan memuaskan. Terus yang terakhir ada pemikiran inovatif. Spotify memupuk budaya inovasi yang mendorong eksperimen, penemuan, dan pengembangan solusi baru. Spotify mencari cara baru untuk mengubah pengalaman musik. Budaya inovasi ini memicu pengembangan produk dan fitur yang terus berkembang. Apakah kondisi people meliputi peran, kompetensi, dan budaya yang ada mampu menghadapi kondisi perubahan yang adaptif? Menurut kelompok kami, semua kondisi people meliputi peran, kompetensi, dan budaya yang ada mampu memberikan fondasi yang kuat untuk menghadapi kondisi perubahan yang adaptif. Seperti di dalam semisalnya peran, Spotify memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas dalam pengelolaan layanan TI yang mencakup peran seperti manajer TI, analisis data, dan insinyur perangkat lunak atau desainer produk yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan layanan TI yang efektif. Terus di dalam kompetensi, Spotify memiliki keterampilan teknis dalam pengembangan perangkat lunak, analisis data, manajemen produk, dan pemahaman tentang industri musik dan media. Selanjutnya, di dalam budaya, Spotify memainkan peran penting dalam menghadapi perubahan. Spotify dikenal dengan pendekatan yang inovatif dan berorientasi pada tim yang kolaboratif. Budaya mempromosikan kerjasama, pembelajaran, dan pemikiran out of the box yang memungkinkan Spotify untuk secara proaktif mencari peluang, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Selanjutnya untuk bagian information and technology, ada 3 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, identifikasi peran teknologi yang diterapkan oleh Spotify. Lalu, teknologi yang diterapkan oleh Spotify pada layanan yang ditawarkan untuk memfasilitasi aktivitas layanan dan komunikasi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, teknologi yang digunakan oleh Spotify yang masih bisa ditingkatkan. Oke, untuk yang pertama, peran teknologi yang digunakan untuk integrasi dan berbagi data. Penyedia layanan Spotify memanfaatkan teknologi integrasi data dan antarmuka pemrograman aplikasi atau API untuk mengintegrasikan berbagai sumber data seperti metadata musik, informasi pengguna, dan preferensi guna menciptakan pengalaman yang personal dan sesuai dengan preferensi pengguna. Yang kedua, untuk reporting, big data, dan data analitik. Teknologi big data dan analisis data ini digunakan oleh Spotify untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pengguna dan perilaku mendengarkan. Ini memungkinkan Spotify untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat, menganalisis tren musik, serta mengoptimalkan strategi pemasaran. Selanjutnya untuk kolaborasi, seperti collaboration tools, communication tools, atau sosial media. Spotify menggunakan berbagai alat kolaborasi dan komunikasi seperti platform berbagi dokumen, sistem manajemen proyek, dan media sosial untuk memfasilitasi kerja tim yang efektif. Ini memungkinkan tim di berbagai lokasi untuk berkomunikasi, berbagi ide, dan berkolaborasi dalam mengembangkan fitur baru dan mengelola konten. Lalu untuk proses automation, seperti robot untuk melakukan aktivitas yang dapat diotomasi,
Spotify dapat menggunakan robot dan otomasi untuk tugas-tugas yang dapat diotomasi, seperti pemrosesan pembayaran langganan, mengatur daftar putar berdasarkan preferensi pengguna, dan mengelola database. Hal ini dapat mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk tugas-tugas rutin. Lalu selanjutnya untuk artificial intelligence, otomasi pengambilan keputusan dan analisis prediksi. Spotify menerapkan kecerdasan buatan atau AI untuk otomasi pengambilan keputusan, seperti menyesuaikan rekomendasi musik berdasarkan aktivitas mendengarkan dan preferensi. Dan AI juga digunakan untuk menganalisis prediksi tren musik masa depan dan perilaku pengguna. Terus selanjutnya untuk teknologi yang diterapkan untuk memfasilitasi aktivitas layanan dan komunikasi dengan pelanggan. Ada 5 aktivitas yang dijadikan contoh di sini. Yang pertama, pemrosesan dan penyimpanan data. Teknologi untuk otomasinya cloud computing dan big data. Tujuannya untuk mengelola data musik dan informasi pengguna dalam volume besar dan dampak terhadap aktivitasnya tinggi. Terus selanjutnya streaming musik. Teknologinya menggunakan Content Delivery Network atau CDN. Tujuannya untuk mengirimkan konten musik dengan kecepatan tinggi dan dampaknya tinggi. Lalu yang ketiga ada rekomendasi musik. Teknologi untuk otomasinya machine learning dan algoritma. Tujuannya untuk memberikan rekomendasi musik yang disesuaikan dengan pengguna dan dampaknya tinggi. Lalu selanjutnya penyediaan dan manajemen konten. Teknologi untuk otomasinya adalah Content Management System atau CMS. Tujuannya mengelola dan mengorganisir konten musik dan podcast. Dampak terhadap aktivitasnya sedang. Dan yang terakhir ada interaksi pengguna. Teknologi untuk otomasinya aplikasi seluler dan web service. Tujuannya memungkinkan pengguna berinteraksi dengan layanan Spotify dan dampak terhadap aktivitasnya sedang. Untuk penerapan teknologi yang bisa ditingkatkan, yang pertama ada algoritma rekomendasi. Pengembangan lebih lanjut pada algoritma machine learning dapat membantu menyediakan rekomendasi yang lebih akurat dan mendalam berdasarkan aktivitas dan preferensi pengguna. Ada 2 proses di sini. Yang pertama manual proses yang digunakan ada tim manusia menganalisis data aktivitas, mendengarkan dan preferensi pengguna. Yang kedua, lalu berdasarkan analisis, tim membuat rekomendasi musik secara manual dan memilih lagu-lagu yang dianggap cocok. Lalu rekomendasi diberikan kepada pengguna melalui fitur Discover Weekly atau Daily Mix. Lalu untuk proses yang sudah diotomasinya, yang pertama, data aktivitas mendengarkan dan preferensi pengguna dikumpulkan secara otomatis. Lalu selanjutnya algoritma machine learning menggunakan data ini untuk mengidentifikasi pola dan preferensi pengguna. Selanjutnya algoritma secara otomatis menghasilkan rekomendasi musik yang disesuaikan berdasarkan perilaku pengguna. Dan terakhir rekomendasi diberikan secara otomatis kepada pengguna melalui berbagai fitur rekomendasi di platform. Teknologi yang kedua adalah personalisasi interaksi. Penggunaan AI dan chatbot yang lebih canggih dapat meningkatkan interaksi pengguna dengan layanan, memberikan dukungan real-time, dan membantu pengguna menemukan konten dengan lebih efisien. Untuk manual prosesnya, yang pertama tim dukungan pelanggan merespons pertanyaan dan masalah pengguna melalui saluran komunikasi seperti email atau pesan instan. Lalu respons diberikan secara manual yang dapat memerlukan waktu. Lalu untuk alur proses yang sudah diotomasi, chatbot AI menganalisis pertanyaan dan masalah pengguna yang diajukan melalui berbagai saluran. Selanjutnya berdasarkan analisis, chatbot memberikan respons otomatis atau panduan kepada pengguna dalam waktu nyata atau real time. Lalu yang terakhir, chatbot juga dapat merujuk pengguna ke sumber daya atau dukungan manusia jika perlu. Yang ketiga, analisis prediksi tren. Spotify dapat memperdalam analisis prediksi untuk mengidentifikasi tren musik lebih awal dan mengantisipasi kebutuhan pengguna, sehingga dapat merilis konten yang lebih sesuai. Untuk alur manual prosesnya, menganalisis tren musik dan perilaku pengguna untuk mengidentifikasi kemungkinan tren dan permintaan. Lalu berdasarkan analisis, perubahan strategi konten dapat direkomendasikan, namun diperlukan pemahaman mendalam dari analis manusia. Lalu untuk proses yang sudah diotomasinya, teknologi big data mengumpulkan dan menganalisis data dari perilaku mendengarkan dan tren musik. Lalu algoritma menganalisis prediksi menggunakan data ini untuk mengidentifikasi tren masa depan secara otomatis. Dan yang terakhir, algoritma memberikan rekomendasi strategi konten yang didasarkan pada data dan tren yang ditemukan. Baik, selanjutnya ada partner and supplier, service relationship, layanan bekerja sama dengan penyedia layanan lain untuk mendukung layanan internalnya. Apa strategi kerjasama yang disepakati? Yang pertama ada label musik dan artis. Yang kedua ada penyelenggara acara dan promotor. Yang ketiga ada perusahaan telekomunikasi. Yang keempat ada pembuat konten dan podcast. Di sini ada penyedia layanan yang telah bersama dengan penyedia layanan Spotify.
Bentuk kerjasamanya service delivery, jenis outputnya service, outputnya penyedia layanan terkait dengan pengontrolan pemutaran musik dan integrasi antara Spotify dengan aplikasi lain. Penyedia layanan yang bertanggung jawab atas output yaitu Google Assistant dan Wish. Yang kedua ada bentuk kerjasamanya yaitu partnership, jenis outputnya yaitu value co-creation, outputnya yaitu pembuatan playlist khusus, konten eksklusif, podcast original, dan lain-lain. Penyedia layanan yang bertanggung jawab atas output ini adalah karena banyak jadi mitra seperti musisi, label, rekaman, dan produser konten lainnya. Yang ketiga ada bentuk kerjasamanya yaitu service delivery, jenis outputnya service, outputnya menemukan dan membaca lirik lagu melalui kerjasama ini, pengguna Spotify dapat melihat lirik langsung di aplikasi Spotify. Penyedia layanan yang bertanggung jawab atas output yaitu Genius. Kenapa pandai supplier ini penting? Sangat penting karena sebagai penyedia layanan streaming musik, Spotify membutuhkan akses ke konten musik yang beragam dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Partner atau supplier dalam hal ini adalah label, rekaman, dan pemilik hak cipta musik. Spotify harus menjalin kesepakatan dan bekerjasama dengan berbagai label rekaman dan pemilik hak cipta untuk mendapatkan izin dan akses terhadap katalog musik yang luas. Tanpa kemitraan ini, Spotify tidak akan memiliki konten musik yang diperlukan untuk menarik pengguna dan menyediakan layanan yang relevan. Selanjutnya ada value stream and process. Di sini kami mendefinisikan ada 4 demand. Yang pertama, sebagai seorang pengguna Spotify, saya ingin memiliki akses offline ke musik favorit saya, sehingga saya dapat mendengarkan musik tanpa koneksi internet di tempat-tempat yang tidak memiliki akses Wi-Fi atau jaringan seluler yang stabil. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pengguna Spotify, saya ingin memiliki fitur lirik terintegrasi sehingga saya dapat mengikuti lirik lagu saat mendengarkannya dan menghafal kata-kata dengan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, saya ingin memiliki opsi untuk mengatur antrian putra secara fleksibel, sehingga saya dapat dengan mudah mengubah urutan lagu atau menambahkan lagu baru ke dalam daftar putar yang sedang diputar. Keempat, saya ingin memiliki akses ke podcast atau konten audio non-musik lainnya, sehingga saya dapat menikmati beragam konten audio di satu platform tanpa perlu beralih ke aplikasi lainnya. Selanjutnya ada opportunity. Di sini kami mendefinisikan ada 4. Sebagai Spotify, peluang untuk bermitra dengan artis dan label musik terkenal untuk merilis eksklusif album atau lagu baru yang hanya tersedia di platform Spotify, sehingga dapat menarik pengguna baru dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Kemudian yang kedua, peluang untuk mengembangkan fitur sosial yang lebih kuat seperti kemampuan berbagi lagu atau daftar putar dengan teman-teman serta mengadakan komunitas pengguna Spotify yang aktif sehingga dapat memperkuat pengalaman sosial dalam mendengarkan musik. Kemudian yang ketiga, peluang untuk menghadirkan konten musik live atau konser virtual secara streaming langsung sehingga pengguna dapat merasakan pengalaman konser secara virtual dan terhubung dengan artis favorit mereka. Kemudian yang terakhir, peluang untuk meningkatkan integrasi dengan platform media sosial populer seperti Instagram atau TikTok, sehingga pengguna dapat dengan mudah membagikan musik yang mereka dengarkan dan terhubung dengan komunitas musik yang lebih besar. Selanjutnya di sini ada value stream dari demand akses offline ke musik favorit. Yang pertama ada deskripsinya, value stream akses offline ke musik favorit bertujuan untuk memenuhi permintaan pengguna Spotify yang ingin memiliki akses offline ke musik favorit mereka. Triggernya adalah keinginan pengguna Spotify untuk mendengarkan musik secara offline di tempat-tempat tanpa koneksi internet. Kemudian outcomes-nya, kepuasan dan kemudahan pengguna dalam mendengarkan musik favorit secara offline. Value created-nya memungkinkan pengguna untuk tetap menikmati musik tanpa bergantung pada koneksi internet yang stabil. Di sini ada estimated or target lead time-nya yaitu 3 bulan. Kemudian step number-nya ada 6 yang terdiri dari engage, plan, improve, design and transition, build, obtain, dan juga deliver and support. Inputs-nya yaitu kebutuhan pengguna untuk mengakses musik secara offline di aplikasi Spotify. Kemudian outputs-nya ada akses fungsionalitas secara offline di aplikasi Spotify. Kemudian desired outcomes-nya yaitu meningkatkan pengalaman pengguna dengan memungkinkan pemutaran musik tanpa gangguan di area dengan konektivitas internet terbatas atau tidak ada. Kemudian meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengguna serta meningkatkan keterlibatan dan loyalitas terhadap platform Spotify. Di sini ada value stream journey-nya. Yang pertama itu kita dapatkan demand, kemudian kita lakukan engage, kemudian langkah keduanya yaitu plan, kemudian setelah plan kita melakukan improve, lalu setelah improve selesai kita masuk ke bagian design and transition, kemudian dilanjutkan dengan obtain or build, lalu
terakhir deliver and support, kemudian product and service akan menghasilkan value. Di sini ada mekanisme value stream. Yang pertama ada engage, di mana engage itu mengumpulkan umpan balik dan preferensi musik pengguna melalui survei, fitur penilaian, dan ulasan. Kemudian langkah lainnya seperti mengadakan sesi wawancara, menggunakan data perilaku, serta membangun komunitas pengguna Spotify. Kemudian yang kedua adalah plan, di mana mekanisme dari plan ini berkomunikasi secara terbuka dengan pengguna, artis, label musik, dan pemangku kepentingan lainnya tentang rencana perusahaan, perkembangan produk, dan layanan baru. Kemudian ada melakukan analisis pasar dan riset, serta melibatkan tim internal dan pemangku kepentingan eksternal dalam sesi kolaboratif untuk merumuskan strategi dan rencana pengembangan produk dan layanan Spotify. Dan yang selanjutnya ada improve. Mekanisme dari improve, kita menggunakan analisis data dan umpan balik pengguna untuk terus memperbaiki algoritma rekomendasi musik dan meningkatkan akurasi personalisasi. Kemudian melakukan pengujian dan iterasi berkelanjutan untuk meningkatkan performa aplikasi Spotify dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada design and transition. Di sini kita mekanismenya yaitu melakukan riset pasar dan analisis kebutuhan pengguna untuk merancang fitur dan fungsionalitas baru yang relevan dan sesuai dengan preferensi pengguna. Kemudian yang kelima ada obtain or build. Di sini mekanismenya yaitu menjalin kemitraan dengan label musik dan pemilik hak cipta untuk mendapatkan akses legal ke katalog musik yang luas. Kemudian juga kita dapat mengelola dan mengatur metadata musik dengan baik untuk memastikan informasi yang akurat dan lengkap tentang lagu dan artis. Kemudian yang keenam ada deliver and support. Di sini mekanismenya yaitu memberikan akses mudah dan lancar ke aplikasi Spotify melalui berbagai platform termasuk ponsel, tablet, dan komputer, serta menyediakan dukungan pelanggan yang responsif dan komprehensif melalui berbagai saluran seperti email, chat, dan panduan online. Ada penjelasan tentang RACI and practice dari tiap value stream activity. Yang pertama ada engage, di mana pihak yang responsibel adalah tim pemasaran, tim produk, tim pengalaman pengguna, serta accountable yaitu manajer produk atau pemimpin tim terkait. Kemudian pihak yang harus dikonsultasikan yaitu tim analisis data serta tim dukungan pelanggan. Kemudian inform yaitu tim manajemen serta eksekutif perusahaan. Kemudian praktisnya ada UX research, customer journey mapping, dan juga community management. Kemudian yang kedua ada engage, di mana responsible-nya yaitu tim pemasaran, tim perencanaan, serta tim analisis pasar. Kemudian pihak yang accountable yaitu manajer produk atau pemimpin tim terkait. Kemudian pihak yang consulted atau yang harus dikonsultasikan yaitu tim produk dan juga tim dukungan pelanggan. Kemudian yang harus diinformasikan yaitu tim manajemen serta tim eksekutif. Kemudian praktis dari engage ini ada market research, stakeholder analysis, dan juga strategic planning. Kemudian yang ketiga ada improve, di mana responsibelnya yaitu tim teknologi, tim pengembangan, dan juga tim data. Kemudian accountable-nya ada manajer teknologi atau pemimpin tim terkait. Lalu consulted-nya ada tim analisis data dan juga tim dukungan pelanggan. Kemudian inform-nya ada tim manajemen dan juga eksekutif perusahaan. Kemudian praktis dari improve ini adalah agile development, continuous improvement, employee training and development. Kemudian yang keempat ada design and transition, di mana pihak yang responsibel yaitu tim desain produk, tim pengembangan, serta tim manajemen produk. Kemudian pihak yang accountable adalah manajer produk atau pemimpin tim terkait. Kemudian yang pihak yang dikonsult adalah tim analisis data dan juga tim dukungan pelanggan. Kemudian inform yaitu tim manajemen dan juga eksekutif perusahaan. Kemudian praktis dari design and transition ini adalah user-centered design, usability testing, dan juga change management. 5, ada obtain or build. Di sini pihak yang responsibel yaitu tim perencanaan, tim manajemen produk, dan juga tim teknologi. Accountable ada manajer teknologi atau pemimpin tim terkait. Kemudian yang harus dikonsultasikan yaitu tim hukum dan juga tim keuangan. Kemudian ada pihak yang harus diinform, ada tim manajemen dan juga eksekutif perusahaan. Kemudian praktis dari obtain and build ini adalah supplier management, intellectual property rights management, dan juga infrastruktur management.
Kemudian yang terakhir ada deliver and support. Di sini ada responsible-nya yaitu tim dukungan pelanggan, tim teknologi, dan juga tim pengembangan. Kemudian ada accountable, ada manajer dukungan pelanggan atau pemimpin tim terkait. Kemudian yang consult ada tim analisis data dan juga tim pemasaran. Pihak yang diinform ada tim manajemen serta eksekutif perusahaan. Kemudian practice dari deliver and support ini ada customer support best practice, incident management, serta software maintenance. Ya, mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.